Karena ini itu untuk monitor bencana. Pak Presiden mau datang, malamnya itu ada mobil-mobil tank dan juga mobil-mobil Brimob, PM, semua berkeliling di Gunung Kidul seperti mau perang. Saya sebagai ketua partai, saya ditelepon oleh kader dan simpatisan yang saat itu diparani 2 orang yang mengaku pas pampres untuk menurunkan bendera. Kenapa Presiden mau lewat kok takut dengan bendera? Saya begitu. Akhirnya anak yang ditekan oleh pas pampres itu mengantarkan 2 pas pampres itu bertemu saya. Saya ditanya, Bu, siapa yang bertanggung jawab dengan benda ini? Oh, saya yang bertanggung jawab. Ada apa, Mas? Di situ langsung oleh beliau berdua saya diminta menurunkan. Saya jawab, mana aturan yang menegaskan bahwa Presiden mau lewat bendera PDI harus diturunkan? Ya ini tidak ada, Bu, tetapi ini untuk mengamankan Presiden. Presiden nanti mau jalan, minimal jalan yang mau dilintasi Presiden untuk tidak dipasang bendera. Loh, Presiden itu jalan dari Jogja sampai dengan di sini 3.000 bendera kami sudah ada. Saya tidak mau menurunkan kecuali ini perintah Presiden, silahkan saudara turunkan dan saya akan menunggui. Mereka menyampaikan, kami tidak bisa menurunkan, Bu, karena yang pasang bukan saya. Jadi Ibu yang harus menurunkan. Saya jawab, mohon maaf, di dalam adabnya PD Perjuangan, bendera yang sudah kami kibarkan pantang untuk diturunkan. Dan seandainya diturunkan dengan diam-diam, kami akan mencari orangnya dan kami akan menumpahkan darah di situ. Kami tanyakan, sedemikian takutkah Presiden dengan bendera PD Perjuangan? Sedangkan beliau menjadi presiden itu karena PDI Perjuangan berkibar di seluruh Indonesia. Ya begitu. Ini perintah dari tim pengamanan presiden dan protapnya seperti itu. Mohon Ibu untuk memahami. Presiden 2019 setelah 2014 kemanapun justru kami diminta untuk pasang bendera PDI Perjuangan saat beliau datang. Apa bedanya dengan sekarang? Kenapa bendera PSI bahkan sampai dengan jam 2:30 pagi ada dropping bendera PSI 3 truk, kok mereka tidak dilarang? Saya tanya begitu. Kenapa ada bendera Gerindra juga dipasang malah di lokasinya Pak Presiden tidak dilarang? Kenapa ada bendera yang lain tidak dilarang? Baik, demikian teman-teman semuanya. Ini sudah beredar luas di sosial media yang menunjukkan bahwa pemilu 2024 ini bukan persoalan Ganjar Mahfud, bukan persoalan PDI Perjuangan, tetapi merupakan persoalan kedaulatan rakyat, merupakan persoalan bagaimana rakyatlah yang menentukan pemimpin nasional ke depan, termasuk partai politik, bukan orang per orang, apalagi menggunakan kekuasaan, mengerahkan segala potensi kekuasaan. Dan inilah kekuatan kebangkitan dari rakyat, dari wong cilik, dari anak ranting-ranting PAC, dari masyarakat kecil yang dulu berjuang dengan penuh ketulusan untuk Bapak Jokowi. Kami dampingi dari posisi sebagai wali kota, gubernur, presiden, dan seluruh anak ranting-ranting kami. Ini berjuang dengan ketulusan tanpa mengharapkan sesuatu kecuali Indonesia lebih baik. Karena itulah apa yang terjadi di Gunung Kidul ketika menjelang kehadiran Bapak Presiden Jokowi yang sangat kami hormati. Tapi kemudian dilakukan pengerahan dari aparatur negara, bahkan menggunakan mobil-mobil yang menunjukkan negara sepertinya dalam keadaan genting. Rakyat sepertinya menjadi ancaman. Dikerahkan kendaraan-kendaraan militer untuk menakut-nakutin rakyat. Bahkan bendera PDI Perjuangan, kami ini peserta pemilu resmi, dijamin oleh undang-undang. Tetapi mengapa untuk bendera PDI Perjuangan dilarang untuk dikibarkan, sementara bendera PSI yang dipimpin oleh anak presiden diizinkan bertrek-trek datang ke Gunung Kidul? Ini merupakan suatu perlakuan yang tidak adil, dan ini melengkapi terhadap apa yang terjadi di Sleman pada tanggal 24 Desember 2023. Salah seorang loyalis dari Bapak Jokowi ketika menjadi calon presiden 2014 yang namanya Muhandi Mawanto harus merelakan nyawanya dan kemudian dikeroyok oleh orang-orang yang dulu dia dukung.
Usianya baru 21 tahun. Anaknya masih kecil. Dan tidak ada sama sekali ungkapan duka cita dari istana. Padahal yang namanya Bung Andi dulu berjuang mewakili rakyat yang mengharapkan yang terbaik bagi Indonesia kita dengan mendukung Pak Jokowi. Apa yang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah 30 Desember ketika saudara Slamet Andono dan Arif Diva Ramandhani menerima persekusi dari aparat TNI yang seharusnya netral, kemudian bertindak keluar di luar yurisdiksi hukumnya, kemudian melakukan tindak kekerasan. Tidak ada sikap dari istana. Kemudian apa yang terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 2024, ketika rakyat melihat bahwa sepertinya Indonesia ini sekarang dikerdilkan. Indonesia ini sepertinya hanya urusan Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Lampung. Indonesia ini sepertinya hanya urusan elektoral. Padahal Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Sehingga presiden itu seharusnya bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat dan segenap bangsa Indonesia. Tetapi Indonesia hanya gara-gara pemilu dikerdilkan sepertinya urusan Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Lampung, NTT. Ini menunjukkan suatu gambaran yang tidak adil. Karena itulah apa yang terjadi di Gunung Kidul 30 Januari 2024 ketika Bung Ade Hermawan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden Jokowi, selamat datang. Tetapi kami sudah cerdas, kami memilih Ganjar Mahfud. Lalu diperlakukan seperti itu, sepertinya dianggap rakyat dianggap sebagai suatu ancaman. Maka kami menyatakan keberatan. Sehingga pemilu ini sudah menyangkut masalah martabat dan kehormatan dari PDI Perjuangan dan rakyat Indonesia. Pemilu ini sudah menyangkut martabat dan kehormatan terhadap bagaimana kita menyelamatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan yang terpenting. Karena tidak ada kekuasaan abadi selain kekuasaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah dengan melihat berbagai hal tersebut, ketika Prof. Mahfud MD juga melihat upaya untuk membangun keteladanan dengan tidak menggunakan fasilitas negara, upaya untuk menggunakan kampanye yang jurdil, kampanye yang taat hukum, kampanye yang tidak ada intimidasi, kampanye yang percaya pada kekuatan rakyat, kampanye yang tidak mengerahkan oknum-oknum dari aparatur negara. Maka Prof. Mahfud dalam upaya membangun keteladanan ternyata pada akhirnya dihadapkan oleh suatu peristiwa penting ketika pada tanggal 24 Januari 2024 di hadapan jajaran TNI, Bapak Presiden Jokowi menyatakan bahwa sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik itu boleh berpihak, boleh ikut berkampanye. Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia dalam titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, yang mendorong kelompok-kelompok pro demokrasi. Bahkan Universitas Gadjah Mada pun telah menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat keramat, yang sangat penting menjadi simbol dari Gadjah Mada, yaitu Balairung. Ini kami yakini akan diikuti oleh perguruan tinggi yang lainnya. Ini bukan demi kemenangan kami, tetapi kemenangan rakyat, agar rakyat juara. Ini demi demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itulah sebagai pihak anak ranting PAC yang selama ini telah berjuang bagi masa depan bangsa dan negara, kami mengharapkan, kami mohon agar Presiden Jokowi dapat menunjukkan keteladanannya, setidaknya terhadap apa yang dialami oleh korban-korban tindak kekerasan tadi. Bapak Jokowi berkenan untuk menyampaikan sikapnya agar aparatur negara tidak boleh bersikap seperti itu terhadap rakyat. Mau mendukung Pak Prabowo Gibran, monggo, tetapi jangan gunakan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Karena kami masih mengharapkan bahwa Indonesia ini negeri spiritual, Indonesia ini negeri yang meneladani ajaran kebenaran, kebaikan dari tuntunan agama dan tradisi yang hidup kita sebagai bangsa timur yang menjunjung tinggi hati nurani. Inilah yang kami harapkan
untuk dapat digelurakan dengan sebaik-baiknya. Rekan-rekan pers, mundurnya Prof. Mahfud juga sebagai bagian ketika fungsi-fungsi Polhukam sudah langsung ya diambil alih oleh Bapak Jokowi. Sehingga tentu saja kami mengharapkan ketika rakyat sudah menyampaikan sikap seperti itu ada perubahan dan masih ada waktu bagi 13 hari ke depan untuk kita semua melakukan perubahan-perubahan dan mengedepankan kampanye yang menggembirakan, kampanye yang mendidik rakyat, kampanye yang menyelesaikan masalah pokok rakyat, kampanye yang membangun desain bagi masa depan bagi anak-anak kita, bagi Gen Z, generasi milenial, bagi seluruh anak-anak muda untuk ikut berkarya bagi masa depan Republik kita. Maka mari kita berlomba-lomba memberikan contoh yang baik. Jangan sampai kampanye ada intimidasi, apalagi ada upaya-upaya untuk menurunkan bendera. Bukan hanya bendera PDI Perjuangan, bendera Golkar, Gerindra, bendera Nasdem, bendera PKS, P3, PKB, Hanura, Perindo, bendera Partai Gelora. Semuanya tidak boleh ada satupun dari aparatur negara yang meminta bendera-bendera tersebut diturunkan karena kami adalah peserta resmi pemilu 2024 ini. Sekali lagi, ini sudah menjadi masalah martabat dan kehormatan kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan rakyat. Jangan biarkan karena absennya hukum yang berkeadilan kemudian rakyat bergerak. Kita tidak menginginkan ini. Himbauan perguruan tinggi terhadap suara moral, suara demokrasi harus didengarkan dengan sebaik-baiknya. Gerakan mahasiswa harus didengarkan sebagai suatu kritik di dalam negeri demokrasi. Gerakan dari para jurnalis, karena kami melihat suatu realitas lain. Saya punya bukti-buktinya di sini. Bagaimana para kepala daerah dari PDI mencoba diintimidasi. Caranya bagaimana? Ada orang yang diminta untuk menggunakan mekanisme DUMAS, pengaduan masyarakat. Lalu dengan DUMAS ini dipakai sebagai alat pressure bagi kepala daerah kami untuk tidak bergerak. Silahkan memenangkan PDI, tapi jangan dukung Ganjar Mahfud, dukung 02. Ini secara masif dilakukan oleh oknum-oknum aparatur dari Polri. Kami baru saja mengadakan rapat konsolidasi secara nasional. Ada beberapa kepala daerah yang melaporkan modus-modus itu. Di Jawa Timur kami menemukan jurnalis yang kemudian diteror gara-gara dia memvideokan kampanye pasangan nomor 2 Prabowo Gibran yang sepi. Ketika kampanye Prabowo Gibran sepi, sementara fasilitas itu begitu hebat di dalam kampanye itu, jangan salahkan jurnalis. Tetapi itu cermin suara rakyat. Dengan demikian kampanye Pak Prabowo Gibran yang sepi bukanlah karena kami, tetapi itu karena rakyat yang menjawab dengan tuntutan nurani. Sementara pasangan yang lain menunjukkan rakyat berbondong-bondong karena tahu bahwa inilah kekuatan sejati dari demokrasi, bukan dengan rejim yang sangat-sangat kemudian mengedepankan berbagai hal dengan segala cara. Maka di dalam rapat tadi mulai yang menyayangkan bahwa benih-benih otoritarianisme, benih-benih yang selama ini melekat dengan Pak Prabowo, emosional dan sebagainya, ternyata justru semakin menular. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami menghimbau, mari kita wujudkan kampanye yang damai, yang bergembira, yang mendidik, mencerdaskan rakyat, yang berkeadaban, karena ini masalah masa depan bangsa dan negara. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Ada pertanyaan? Pesan kepada Presiden Pak untuk mengisi posisi Menko Polhukam setelah Pak Mahfud, orangnya seperti apa sih kira-kira? Ya, yang punya integritas seperti Prof. Mahfud siapa lagi? Karena ini bukan pada persoalan orang, ini sudah pada persoalan sistem. Bahkan kami mendapat kabar bahwa berbagai upaya-upaya pemberantasan korupsi terkait dengan kasus yang terakhir tentang menangnya di pra-peradilan dari
Wamen, ya mantan Wamen Hukum dan HAM itu disinyalir itu terkait dengan lobby-lobby yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi untuk manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi, sehingga kemunduran Prof. Mahfud itu adalah seruan moral agar 13 hari ke depan itu betul-betul dapat ditegakkan etika, norma, dan peranatan politik yang baik. Silakan. Mau tanya Pak mengenai tadi yang Bapak sampaikan, apakah PDIP bakal mengkonfrontasi temuan-temuan tersebut kepada Pak Jokowi? Lalu yang kedua, apakah PDIP bakal menarik semua menterinya dari kabinet pasca Pak Mahfud sudah mundur, atau PDIP akan tetap memerintahkan para kader untuk tetap di kabinet untuk menjaga fungsi kontrol dan mengawasi pemerintah dari dalam? Kami menunggu respon dari Bapak Presiden terkait dengan upaya-upaya menurunkan bendera peserta pemilu. Karena ini tidak terjadi kali ini. Sebelum-sebelumnya sudah sering terjadi, hanya kami menempuh jalan kesabaran. Tetapi ketika ini sudah berkaitan dengan struktur kami di tingkat yang paling bawah, mereka sudah mengatakan untuk membela bendera PD Perjuangan yang sudah dikibarkan akan dengan penuh militansi menjaga bendera itu karena itu simbol kedaulatan partai. Ya kami menunggu tanggapan terlebih dahulu. Kami menunggu tanggapan terhadap rakyat yang telah menjadi korban akibat tindak kekerasan yang tidak perlu, akibat Bapak Jokowi yang berpihak. Ya kalau mau berpihak seperti itu, buat apa dilaksanakan pemilu? Buat apa demokrasi ketika akhirnya menjadi demokrasi yang semu? Ya. Ya kita tunggu tanggapannya dulu, kan tanggapannya belum. Kan tapi bayangkan ya, ada tadi misalnya Bung Andi almarhum 21 tahun, anaknya masih kecil. Dulu dia menjadi dehatnya Pak Jokowi, lalu meninggal dikeroyok oleh pendukung orang-orang yang dulu dia dukung. Ini masa kampanye. Masa kampanye seharusnya otoritas tertinggi itu memberikan suatu keteladanan. Ya kami paham bahwa namanya anak itu memang sesuatu ada emotional bonding, tapi bukankah komitmen terhadap bangsa dan negara itu jauh lebih besar daripada lainnya? Bukanlah itu suatu sumpah yang harus ditunjukkan oleh Bapak Jokowi. Sehingga kami menunggu respon terhadap penurunan bendera dari PDI. Namanya ada, yang memerintahkan penurunan itu ada, bukti-bukti mobil yang sepertinya suasana mau perang itu ada, semuanya ada. Sehingga kami tunggu untuk sikap dari beliau. Dari terkait juga dengan ini semua kita cermati dinamika politik yang ada. Kita cermati termasuk apa yang dialami oleh Ibu Tri Risma hari ini. Karena Bu Risma ini sejak menjadi wali kota sosok pemimpin yang jujur, beliau melindungi datanya, data orang miskin. Kalau membagi bansos ini data orang miskin, membagi raskin ini data orang miskin. Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jatim, Lampung, tetapi ada seluruh Indonesia. Ketika data-data itu tidak dipakai untuk membagi beras miskin, dan beras hanya dipakai untuk kepentingan elektoral, bahkan yang begitu menyedihkan adalah pernyataan dari Bapak Akbar Faisal, bagaimana total dana untuk bansos itu jauh melampaui anggaran untuk COVID. Ini kan sesuatu yang sangat disayangkan, ya itu sangat-sangat disayangkan. Jadi terus terang ya bagi kami PD Perjuangan tentu saja kepentingan bangsa di atas segalanya. Apapun stabilitas politik itu sangat penting di tengah-tengah pertarungan geopolitik saat ini, di tengah-tengah ancaman krisis ekonomi karena persoalan geopolitik yang belum selesai. Ini yang kemudian kami melakukan kalkulasi secara matang. Mundur itu gampang, tapi pertimbangan yang mendalam. Seperti Prof. Mahfud MD itu pertimbangan sangat mendalam. Bahkan beliau juga memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa
Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya itulah sikapnya. Maka kami mencermati masih ada kesempatan 13 hari ke depan untuk melakukan suatu koreksi di dalam penyelenggaraan pemilu, di mana otoritas tertinggi di dalam sistem pemerintahan ini seharusnya betul-betul netral dan memastikan suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya. Terkait dengan gugatan Almas yang dilayangkan kepada Mas Gibran, gugatan deklarasi itu, Almas menilai Mas Gibran ini tidak berterima kasih gitu kepada Almas, angkatan PDIP. Saya belum pelajari kasus itu, tetapi di dalam politik aksi reaksi itu begitu cepat. Ketika seseorang berproses menjadi pemimpin dengan tidak melalui suatu cara-cara kontestasi, maka ini menimbulkan suatu reaksi, sehingga apa yang terjadi merupakan bagian dari reaksi itu. Ya, next. Ya, Mbak. Saya Alma dari Merdeka. Pakai ini. Mic-nya. Saya Alma dari Merdeka.com. Izin Mas, ini kan mundurnya Pak Mahfud dari kabinet Pak Jokowi ini mendapat respon positif dari berbagai pihak, dari pengamat, bahkan meminta untuk supaya kandidat lain yang ada di kabinet yang ikut pilpres ini untuk mundur. Nah, kalau misalkan dari pandangan Mas Hasto gini, ketika pada mundur gitu kabinet yang ada di Presiden Jokowi ini akan seperti apa sih dampaknya gitu Mas di kabinet Pak Jokowi? Makasih. Kita punya pengalaman ketika terjadi pergerakan mahasiswa, aparatur ABRI saat itu tidak netral, digunakan kekuasaan. Mundurnya menteri-menteri menciptakan suatu krisis politik yang akhirnya mendorong Pak Harto untuk mundur. Dan kemudian juga membuka ruang adanya pihak-pihak lain untuk ikut memancing di air keruh. Tentu saja kepentingan bangsa dan negara inilah yang kami cermati secara mendalam, secara jernih, sehingga keputusan diambil dengan bijak. Keputusan diambil dengan suatu niat baik, dan itulah yang telah dilakukan oleh Prof. Mahfud MD. Semoga keteladanan integritas dari Prof. Mahfud MD ini dapat menular, ya, termasuk ke Pak Prabowo, sehingga ya meskipun di sana anggarannya besar sekali, jadi rasanya kalau mundur dengan anggaran besar itu sayang di situ. Tetapi ini merupakan suatu sikap yang gentleman. Meskipun bagi PDI Perjuangan ketika kami menyuarakan kebenaran, begitu banyak tekanan-tekanan hukum. Misalnya hari ini nggak ada hujan, nggak ada angin, ya tiba-tiba salah satu kader kami ada yang diundang karena di dalam sidang di DPR dia memberikan tekanan kepada masalah pentingnya perlindungan terhadap TKI, pentingnya sistem database terhadap TKI. Ya tiba-tiba ada panggilan. Jadi hukum telah digunakan sebagai bagian dari alat untuk melakukan penekanan. Mas, saya Rian dari Kompas.com Mas. Ini mungkin melanjutkan tadi yang Mas barusan ngomong itu, bisa di PPN siapa sih Mas itu kader yang PDIP yang dipanggil oleh siapa gitu. Terus pertanyaan yang kedua, ini kan masih kaitannya dengan Pak Jokowi. Kemarin kan Mas Ganjar juga di Pontianak menyebut tetap akan menempatkan Pak Jokowi di posisi yang terhormat ketika misalnya Mas Ganjar dan Prof. Mahfud itu terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Nah ini menurut PDIP sendiri, apakah melihat situasi dinamika politik terkini masih layakkah Pak Jokowi ditempatkan di posisi yang terhormat ketika Mas Ganjar dan Prof. Mahfud itu terpilih menjadi presiden dan wakil presiden? Itu saja Mas, terima kasih. Baik, terhormat dan tidaknya itu adalah cermin kepribadian seseorang. Terhormat dan tidaknya seorang pemimpin bukan karena jabatan, tetapi karena suatu aura kebaikan, suatu keberpihakan, dedikasi bagi bangsa dan negara. Itulah tempat suatu kehormatan itu. Seorang pemimpin dituntut untuk membuat legacy bagi rakyat yang dipimpinnya, bukan bagi keluarga. Itulah kehormatan seorang pemimpin. Nah hari ini ada proses upaya juga kriminalisasi hukum. Itu terjadi bukan hanya kepada pasangan Ganjar Mahfud, tetapi juga pada pasangan Amin, yaitu Mbak Ripka Ciptaning. Ya, kemarin melaporkan kepada kami
bahwa beliau diundang di KPK sebagai saksi karena Mbak Ning ini dalam rapat sering mempertanyakan terhadap pengadaan sistem proteksi TKI. Nah, tugas anggota DPR itu dia memiliki suatu fungsi representasi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Mbak Ripka Ciptaning selalu berjuang bagaimana kita memproteksi warga negara kita yang bekerja di luar dan sering diperlakukan tidak adil. Ini merupakan hak dari anggota DPR RI yang melekat. Maka DPR dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dilindungi oleh undang-undang. Nah, tetapi sebelumnya karena Mbak Ning ini mengkritik sangat keras terhadap pasangan 02, tiba-tiba muncul panggilan seperti itu, tiada hujan, tiada angin. Ketika Pak Caimin di dalam debat itu berdebat dengan Mas Gibran, itu kan debat yang biasa. Tapi tiba-tiba dianggap menyentuh personal, sehingga kemudian muncullah kasus yang sepertinya itu begitu cepat berproses. Sementara yang sudah berproses sebelumnya, termasuk terhadap kasus minyak goreng misalnya, itu menunjukkan tidak ada tindak lanjut. Jadi ini yang kemudian menciptakan kriminalisasi hukum itu. Yang lain? Tadi mic-nya. Ya, akhirnya politik itu aksi reaksi. Ketika Pak Jokowi hanya di Jawa Tengah, berkantor di Jawa Tengah, di Jogja, Jawa Timur, Lampung, lalu rakyat melihat Indonesia ini luas, rakyat miskin itu tersebar. Nah, ini kan suatu reaksi dari rakyat. Karena itulah dengan apa yang terjadi, kami ada beberapa instrumen. Yang pertama adalah kampanye Pak Prabowo Gibran sepi, meskipun begitu banyak fasilitas yang melingkupi. Artinya rakyat bereaksi. Yang kedua, sentimen negatif yang muncul ketika Pak Jokowi yang seharusnya berdiri di atas semua kepentingan rakyat, tapi kemudian menyatakan berpihak, muncul gerakan unfollow. Kemudian yang ketiga adalah gerakan para guru bangsa yang mengingatkan bahwa pemilu ini persoalan masa depan bangsa, merupakan kedaulatan rakyat. Dan kemudian militansi yang muncul ketika bendera PD Perjuangan kemudian dilarang untuk berkibar dengan cara-cara yang seperti itu, sementara bendera PSI diizinkan bertrek-trek datang. Nah, inilah yang justru meyakini kami, ditambah dengan terlibatnya para seniman, artis-artis ternama, ya seperti Slank dengan lagu Salam Metal. Salam Metal ini sangat ceria, ini kerakyatan sekali, ini menggambarkan kepemimpinan Pak Ganjar Mahfud, didukung oleh seniman-seniman di seluruh Indonesia. Kemudian Butet pun juga berani untuk mulai menyatakan sikapnya. Ada Mas Gunawan Muhammad, ada Ibu Sinta, kemudian begitu banyak tokoh-tokoh seperti Gusmus yang menyuarakan kebenaran. Dengan cara seperti itu, kami justru meyakini bahwa pemimpin yang memperjuangkan kepentingan rakyat seperti Pak Ganjar, seperti Prof Mahfud yang memperjuangkan keadilan, justru akan mendapatkan dukungan yang masif untuk bisa menang satu putaran. Mengapa? Karena data-data kami menunjukkan sentimen positif yang ditujukan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Data kami terakhir, sentimen positif Pak Ganjar itu mencapai 72%. Share of voice di seluruh platform media sosial secara akumulatif itu sudah mencapai 48% bersama dengan Prof Mahfud. Kemudian dibandingkan yang lain, itu sentimen negatifnya begitu besar. Semakin banyak kekuasaan yang dipakai untuk menyakiti rakyat, semakin tinggi share of voice dari Ganjar Mahfud, semakin tinggi sentimen positif dari Ganjar Mahfud. Jadi
situasi sekarang terbalik akibat penggunaan kekuasaan yang berlebihan dan berhadapan dengan rakyat itu sendiri. Cukup? Kalau cukup, terima kasih rekan-rekan. Ini di belakang ini adalah caleg-caleg kami yang nanti akan menjadi bagian dari penggemblengan saksi di atas. Ya, terima kasih. Ini menunjukkan proses regenerasi terus berjalan. Bagaimana PD Perjuangan itu membangun kekuatan kolektif bersama dengan rakyat. Dan tanggal 3 Februari kampanye akbar di GBK itu nanti akan menunjukkan kekuatan rakyat yang memberikan respon positif atas mundurnya Prof. Mahfud MD demi memperjuangkan keadilan, membela wong cilik, menjadi pendekar hukum bagi Indonesia yang lebih baik. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.